Di balik bayang-bayang kastil, ada sosok yang tak terduga, cerdik, licik, dan penuh rahasia. Orang ini hidup di luar aturan dan seringkali menantang sistem. Siapa mereka, bagaimana kehidupan mereka, dan apa yang membuat mereka begitu menarik dalam sejarah? Selamat datang di History Herald. Siapa itu rogue? Di abad pertengahan, istilah rogue tidak hanya merujuk pada pencuri atau penjahat, tetapi lebih pada mereka yang hidup dengan cara yang tidak biasa, seringkali menghindari hukum atau otoritas. Rogue bisa berupa seorang pembunuh bayaran, penyelundup, hingga orang yang hidup sebagai petualang bebas, dengan keterampilan mencuri, meretas, dan bertarung yang luar biasa. Dalam masyarakat feodal, di mana peraturan dan kasta sangat ketat, mereka adalah orang-orang yang memilih jalan berbeda. Terkadang mereka berfungsi sebagai mata-mata, terkadang juga sebagai pejuang yang menerima upah, atau bahkan sekadar sosok yang menjalani kehidupan liar dan bebas. Kehidupan rogue di zaman gelap. Di abad pertengahan, kehidupan seorang rogue sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik. Banyak dari mereka berasal dari kalangan bawah yang terpinggirkan, seperti rakyat jelata atau mereka yang tidak memiliki tanah dan status sosial. Tanpa perlindungan dari sistem feodal yang menempatkan para bangsawan di atas, mereka seringkali harus berjuang untuk bertahan hidup. Beberapa rogue memilih jalan kriminalitas, mencuri dari orang kaya, sementara yang lainnya menjadi petualang yang bergerak di batas-batas moral. Mereka tinggal di kota-kota besar yang ramai atau di hutan belantara, di mana hidup penuh dengan peluang, namun juga penuh dengan risiko. Rogue sering bekerja dalam kelompok kecil atau bahkan individu, menggunakan kecerdikan dan keterampilan bertarung untuk mendapatkan uang. Mereka dapat menemukan pekerjaan sebagai pencuri, pengintai, atau bahkan pembunuh bayaran, tergantung pada situasi yang mereka hadapi. Keterampilan dan peralatan rogue. Para rogue di abad pertengahan dikenal dengan keterampilan unik yang memungkinkan mereka bertahan hidup dan beroperasi di dunia yang keras ini. Mereka terampil dalam menyelinap, menghindari jebakan, dan menggunakan berbagai peralatan untuk mendukung keahlian mereka. Dari pisau kecil yang mudah disembunyikan hingga alat pemecah kunci dan racun. Rogue tahu bagaimana memanfaatkan alat untuk keuntungan mereka. Selain itu, kemampuan bertarung mereka tak kalah hebat. Mereka mahir dalam menggunakan senjata ringan seperti pisau, belati, atau pedang kecil. Meskipun tidak sekuat kesatria atau prajurit terlatih, mereka sangat terampil dalam bertarung dengan gerakan cepat dan mengejutkan lawan. Ada juga yang memilih menghindari pertarungan langsung, lebih mengutamakan kecerdikan dan kelicikan untuk mencapai tujuan. Rogue sebagai pembunuh bayaran. Salah satu peran paling terkenal dari rogue adalah sebagai pembunuh bayaran. Di abad pertengahan, ketika perselisihan politik atau pribadi sering diselesaikan dengan darah, banyak orang kaya atau bangsawan menyewa rogue untuk membunuh musuh mereka. Rogue pembunuh bayaran ini memiliki kemampuan khusus dalam merencanakan pembunuhan dengan cermat, memanfaatkan keahlian mereka dalam menyelinap tanpa terdeteksi. Mereka adalah para profesional dalam pekerjaan gelap ini, dan kadang-kadang mereka malah lebih disegani daripada prajurit atau kesatria. Namun, kehidupan mereka tidaklah mudah. Pembunuh bayaran seringkali harus hidup dengan risiko tinggi, selalu berada di bawah ancaman balas dendam dari orang yang mereka bunuh atau pihak yang diserang. Beberapa rogue terkenal karena bakat mereka dalam membunuh secara cepat dan tanpa jejak, membuat mereka menjadi legenda di kalangan para bangsawan. Rogue dalam literatur dan legenda. Kisah rogue sering ditemukan dalam literatur abad pertengahan dan mitologi. Mereka seringkali digambarkan sebagai pahlawan anti-hero yang melawan otoritas, meskipun dengan cara yang kelam. Contoh terkenal adalah Robin Hood, yang meskipun dianggap seorang pencuri, berjuang untuk membela kaum tertindas melawan tirani penguasa. Robin Hood adalah gambaran sempurna dari seorang rogue, seseorang yang berani menentang ketidakadilan meski melanggar hukum. Selain Robin Hood, banyak kisah rogue lainnya yang melibatkan pengembaraan, pencurian harta karun, dan pertempuran dengan makhluk mitologis. Rogue seringkali menjadi simbol kebebasan dan pemberontakan, meskipun tidak selalu dengan tujuan mulia. Apa yang terjadi pada rogue di zaman modern? Seiring berjalannya waktu, konsep rogue berkembang. Pada zaman modern, kita mungkin tidak lagi mendengar tentang rogue yang menggeledah kota-kota atau melawan kesatria di medan perang. Tetapi karakter-karakter serupa masih muncul dalam film dan buku. Rogue modern sering digambarkan sebagai individu yang hidup di luar hukum, tetapi dengan tujuan yang lebih kompleks seperti membongkar korupsi atau melawan kekuasaan yang menindas.
Namun meskipun dunia telah berubah, daya tarik karakter Rogue tetap kuat. Mereka adalah simbol dari pemberontakan, kecerdikan, dan keberanian untuk hidup berbeda dari yang lain. Itulah sedikit cerita tentang Rogue Abad Pertengahan dan bagaimana mereka berperan dalam sejarah. Terima kasih telah menonton, see you next video.